masuk kepada latar belakang, jadi perencanaan pembangunan sendiri memiliki peran yang sangat strategis dan posisi yang vital dalam pembangunan. Perencanaan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh lembaga dan masyarakat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk menghasilkan strategi yang optimal guna mencapai sejumlah tujuan yang diinginkan. Perencanaan pembangunan daerah masih cenderung bersifat top-down dengan kurangnya partisipasi masyarakat dan sektor swasta. Hal ini menghambat relevansi rencana pembangunan dengan kebutuhan lokal dan potensi daerah. Masalah ini disebabkan oleh kurangnya ruang partisipasi publik dalam perencanaan, terbatasnya informasi yang tersedia untuk pemerintah daerah, serta adanya fokus pada kepentingan individu atau kelompok tertentu yang mengurangi orientasi pada kesejahteraan umum. Penyelesaian masalah ini penting untuk memastikan perencanaan yang lebih efektif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengoptimalkan potensi lokal. Solusinya adalah dengan meningkatkan partisipasi publik, memperkuat kapasitas pemerintah daerah, dan memastikan perencanaan fokus pada kesejahteraan umum serta isu-isu strategis lokal. Perencanaan pembangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengatur tahapan perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan pendek di tingkat pusat dan daerah. Meskipun demikian, terdapat kritik terhadap undang-undang ini yang dianggap lebih mengutamakan eksistensi Bappenas dan dipengaruhi oleh kepentingan politik serta antar departemen. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah juga mengatur tata cara perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah. Produk dokumen perencanaan yang harus ada di daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini tidak jauh berbeda dengan produk dokumen perencanaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Perbedaan yang sangat membingungkan dari kedua undang-undang itu adalah pada kekuatan hukum dokumen RPJM daerah. Selanjutnya, perencanaan pembangunan daerah. Kunci keberhasilan pembangunan daerah terletak pada bagaimana perencanaan pembangunan daerah dilakukan. Proses ini melibatkan kerjasama pemerintah daerah dengan pemangku kepentingan. Masing-masing menjalankan perannya sesuai kewenangan. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya sinergi yang kuat dalam pembangunan. Tidak hanya itu, perencanaan ini juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan. Hal ini penting untuk memastikan setiap langkah pembangunan selaras dengan kebutuhan lingkungan dan masyarakat. Yang tak kalah penting, perencanaan disusun berdasarkan potensi unik setiap daerah. Memanfaatkan sumber daya yang ada sambil menyesuaikan dengan dinamika lokal dan nasional. Dengan prinsip seperti transparansi, efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan lingkungan, perencanaan ini bertujuan membawa perubahan positif untuk semua. Dengan perencanaan yang matang, masa depan daerah yang lebih maju dan sejahtera bisa terwujud. Perencanaan pembangunan daerah dalam era otonomi daerah. Perencanaan pembangunan daerah di Indonesia mengalami perubahan sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2005 yang memberi kebebasan bagi daerah untuk mengatur dan membangun sesuai kebutuhan lokal. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Undang-Undang Nomor 25 dan Nomor 32 Tahun 2004 menekankan akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJD daerah, RPJM daerah, dan RKPD yang diselaraskan dengan pembangunan nasional. Namun pada kenyataannya masih terdapat tantangan terutama di daerah-daerah tertinggal di Indonesia yang mana belum siap akan menghadapi sistem otonomi daerah dan memahami pentingnya perencanaan yang tepat. Diperlukan strategi yang fokus pada penguatan kapasitas pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat untuk bisa menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya itu ada tahap-tahap perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah melibatkan 4 tahapan utama. Proses ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya daerah agar terlaksana secara efektif dan efisien. Jadi tahapan yang pertama itu penyusunan rencana. Tahapan pertama perencanaan pembangunan daerah adalah penyusunan dokumen rencana oleh Bappenas atau Bapeda. Selanjutnya tahapan kedua itu penetapan rencana. Tahap penetapan rencana ini bertujuan untuk memberikan pengesahan resmi terhadap dokumen rencana pembangunan. Selanjutnya tahapan yang ketiga itu pengendalian pelaksanaan rencana. Proses pengendalian ini dilakukan melalui kegiatan monitoring untuk memastikan bahwa pelaksanaan program sesuai dengan jadwal, anggaran, dan target yang telah ditetapkan.
Dan yang terakhir itu tahap evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana. Hasil evaluasi ini memberikan informasi mengenai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan rencana, sekaligus menjadi masukan penting untuk perbaikan perencanaan di masa yang mendatang. Nah, pada kali ini kami akan membahas mengenai hambatan perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah itu sering terhambat dikarenakan oleh kerangka pemikiran yang salah, kurangnya kajian yang mendalam, dan fokus pada hasil jangka pendek. Hal ini akan menyebabkan rencana yang tidak jelas dan kurang substansial. Maka dari itu, penting untuk menerapkan prinsip transparansi. Selanjutnya itu ada studi kasus perencanaan pembangunan daerah. Jadi studi kasus yang kita ambil itu analisis pemerintah dalam pembangunan nasional dalam konteks infrastruktur di Kota Serang. Pembangunan infrastruktur di Kota Serang menunjukkan kemajuan dengan proyek-proyek seperti Jalan Tol Serang, Penimbang, dan SPAM Regional Karian. Meskipun terkendala anggaran terbatas, koordinasi yang kurang optimal, dan masalah-masalah pembebasan lahan. Nah, untuk memperlancar pembangunan diperlukan peningkatan anggaran, koordinasi yang lebih baik, dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Pendekatan partisipatoris yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur penting untuk keberlanjutan pembangunan. Karena semua materi telah dijelaskan, di sini saya akan membacakan kesimpulan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses strategis yang berperan penting dalam mencapai pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah bertanggung jawab menyusun rencana yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah serta selaras dengan rencana pembangunan nasional, terutama dalam era otonomi daerah. Proses ini menekankan prinsip-prinsip integrasi kebijakan, partisipasi masyarakat, transparansi, dan pengelolaan sumber daya yang optimal. Namun, berbagai tantangan seperti keterbatasan anggaran, kekurangan sumber daya manusia, dan koordinasi antara instansi yang lemah sering menghambat implementasi. Selain itu, minimnya partisipasi masyarakat menimbulkan kesenjangan antara kebijakan yang dirancang dengan kebutuhan nyata di lapangan. Studi kasus pembangunan infrastruktur di Kota Serang menggambarkan pencapaian dan hambatan yang dihadapi, termasuk peningkatan aksesibilitas dan layanan publik, namun masih menghadapi kendala pembebasan lahan, kekurangan tenaga kerja, dan koordinasi antar lembaga. Untuk mengatasi tantangan ini diperlukan strategi komprehensif seperti penguatan kapasitas pemerintah daerah, peningkatan anggaran infrastruktur, dan pelibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap perencanaan hingga evaluasi. Dengan langkah-langkah tersebut, perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat lebih optimal, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Selanjutnya ada saran yang pertama yaitu peningkatan kapasitas aparatur daerah, pelatihan terkait perencanaan, manajemen proyek, dan teknologi informasi. Yang kedua, penguatan keterlibatan masyarakat, melibatkan masyarakat dalam perumusan hingga evaluasi pembangunan melalui forum musyawarah dan konsultasi publik. Yang ketiga ada kolaborasi antar instansi, yaitu meningkatkan koordinasi lintas sektor dengan membentuk tim kerja untuk menghindari tumpang tindih kebijakan. Yang keempat, optimalisasi penggunaan anggaran, memprioritaskan program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan mencari sumber pendanaan alternatif seperti kemitraan dengan swasta. Yang terakhir yaitu ada evaluasi dan monitoring berkelanjutan, yaitu melakukan evaluasi berkala untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan dan memperbaiki kekurangan dalam implementasi di masa depan.